Apresiasi KPK tangkap Nur Hadi, Mahfud MD ingat Firly Bahuri pernah bilang begini kepadanya. Pemirsa kreator, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengaku gembira dan salut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menangkap Nur Hadi. Menurutnya, penangkapan Nur Hadi tersebut membuktikan KPK bekerja serius. Saya turut gembira dan salut kepada KPK. Ini membuktikan bahwa KPK bekerja serius mengurus Nur Hadi, kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis Selasa 2 Juni 2020. Mahfud MD mengatakan penangkapan tersebut membuktikan beberapa hal, antara lain anggapan Nur Hadi dilindungi oleh orang kuat adalah keliru. Mahfud MD juga mengatakan penangkapan tersebut membuktikan pernyataan KPK akan bekerja tanpa harus teriak-teriak. Pak Firly pernah bilang pada saya, biarlah orang bilang kami tidak baik, tapi kami akan tetap berusaha bekerja baik, tutur Mahfud MD mengutip Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan kronologi penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung MA Nur Hadi dan menantunya Rizky Herbiono. Keduanya merupakan buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tahun 2011-2016. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Nur Hadi dan Rizky berada di satu rumah namun beda kamar. Penangkapan dilakukan setelah petugas memaksa masuk rumah yang diduga jadi persembunyian keduanya. Mulanya, setelah menetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO kepada Nur Hadi CS pada 13 Februari 2020, tim KPK bersama Polri terus memburu Nur Hadi dan Rizky. Juga satu direktur PT Multikon Indrajaya Terminal MIT Hendra Suyoto. Pemirsa, sejak ditetapkan DPO, penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus aktif melakukan pencarian terhadap para DPO. Antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat, baik di sekitar Jakarta maupun Jawa Timur. Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00, tim penyidik KPK mendapat info dari masyarakat ehwal keberadaan 2 TSK yang berstatus DPO tersebut, kata Gufron saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Berdasarkan informasi tersebut, tim KPK bergerak ke Jalan Simprogol 17 nomor 1 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Nur Hadi dan Rizky. Pemirsa, selanjutnya dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan pada sekitar pukul 21.30 WIB, penyidik KPK mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan, tutur Gufron. Awalnya, klaim Gufron, penyidik KPK bersikap persuasif dengan mengetuk pagar rumah, namun tidak dihiraukan. Kemudian penyidik KPK dengan didamping ketua RT dan pengurus RT setempat melakukan upaya paksa membongkar kunci pintu gerbong dan pintu rumah tersebut. Pemirsa, setelah penyidik KPK berhasil masuk ke dalam rumah, di salah satu kamar ditemukan TSK NHD dan di kamar lainnya ditemukan TSK RHE dan langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya, beber Gufron. Selanjutnya, keduanya dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, selama konferensi pers berlangsung,
Nur Hadi dan Rizky yang sudah memakai rompi oranye, tahanan pun turut dipajang. Penangkapan kedua orang DPO itu tambah Gubron menegaskan koordinasi KPK bersama Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan para DPO akan terus dilakukan. Termasuk terhadap DPO atas nama HS yang diduga sebagai pemberi suap dan gratifikasi dalam kasus ini. KPK juga berterima kasih dan mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi terkait keberadaan para DPO KPK. Kepada TSK, HS, dan seluruh tersangka KPK yang masih dalam status DPO saat ini, kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK, tegas Gubron. Pemirsa, di sisi lain, ditahan di rutan C1 KPK. Pasca penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung M. Nur Hadi dan menantunya Rizky Herbiono, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan keduanya untuk 20 hari pertama. Penahanan rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai 21 Juni 2020. Masing-masing rumah tahanan KPK Kapling C1, ujar Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Pemirsa, Gufron menegaskan keduanya terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait perkara DMA pada tahun 2011-2016. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka yaitu Dodi Arianto Superno, Edi Nasution, Edi Sindoro, dan Lukas, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, jelas Gufron. Keduanya diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT KBN Persero kurang lebih sebesar 14 miliar rupiah. Juga perkara perdata sengketa SAM di PT MIT kurang lebih sebesar 33,1 miliar rupiah dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih 12,9 miliar rupiah. Akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar rupiah paparnya. Pemirsa, atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, subsidiar pasal 5 ayat 2, lebih subsidiar pasal 11 dan garis miring atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pemirsa kreator. Terima kasih.